Selamat datang di channel Rumi Topik. Ada baiknya sebelum mendengarkan posisikan terlebih dahulu tubuh Anda dengan nyaman. Tenangkan perasaan Anda, santai, rileks, dan disertai dengan mengucapkan basmalah. Selamat mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Alhamdulillah, Ibu dan Bapak yang dirahmati oleh Allah, pada sore hari ini kita kembali untuk belajar bersama. Dan kita semua yang ikut belajar juga bisa terus bertumbuh dan selalu bisa mengadakan perbaikan dalam proses kehidupan. Salawat serta salam itu juga kita lupakan kita sampaikan kepada seluruh Nabi dan Rasul, wabil khusus baginda besar kita Rasulullah Muhammad SAW, kepada para sahabat-sahabatnya, tabiin, pemuka-pemuka agama, wali-wali Allah, pejuang-pejuang bangsa, dan senantiasa sampai kepada kita sampai akhir zaman. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sore hari ini alhamdulillah kita diizinkan oleh Allah untuk sama-sama belajar lagi, dan kita semua hadir di sini dengan niat untuk update ya, untuk kita sama-sama meningkatkan pengetahuan kita, untuk kita sama-sama berkontemplasi. Dan pas kali ini memang sesi penutup kita di rangkaian panjang hukum sunatullah, yang mudah-mudahan dari semua yang kita bahas ya, dari hukum sunatullah 1, 2, dan seterusnya, sampai ini mungkin final summarize gitu, untuk kita lebih menyadari tentang keselarasan. Makanya saya kasih judul, kata kuncinya ini adalah keselarasan lahir dan batin, keselarasan semesta, keselarasan sunatullah, yang semoga dengan selarasnya kita dan selarasnya alam, juga selarasnya dengan Allah, kita bisa mengalir terus dalam kehidupan. Dan sebelum kita membedah atau membahas apa yang akan kita pelajari di sore hari ini, ada baiknya kita hening dulu sejenak, teman-teman ibu bapak, untuk kita sejenak beral-fatihah kepada khususon ibu bapak kita, karena ibu bapak kita lah sebabnya kita hadir ke semesta raya ini. Ibu bapak kita sebagai manusia biasa yang pasti punya kesalahan, mari kita maafkan, dan mari kita lestarikan kebaikannya. Dan siapapun yang terlebih dahulu meninggalkan kita, kita doakan. Yang sedang sakit dalam keadaan musibah pun senantiasa diberikan kekuatan dan ketabahan. Dan khususon sore hari ini kita sama-sama bermunajat untuk sama-sama dilancarkan, untuk dialirkan pengetahuan, kesadaran, hikmah, dan petunjuk. Kita hening sejenak, khusyuk, al-hadiniyah, al-fatihah. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hatur nuhun, terima kasih Ibu dan Bapak. Bismillah ya, kita summarize dalam hukum sunatullah. Saya review dulu sedikit dari apa yang udah kita bahas, sehingga kita jadi nyambung, untuk jadi lebih paham lagi, untuk jadi kita lebih lebih holistik lah. Kalau dalam bahasa Quran itu disebut kafah gitu, sehingga kita tahu bahwa keselarasan hidup ini nggak bisa lepas gitu. Jadi seperti biasa saya izin pakai coret-coret ya, supaya mudah untuk menggambarkan. Dan selamat menikmati Ibu dan Bapak untuk pembelajaran kita di sore hari ini. Dan semoga ini bukan hanya jadi menumpuk pengetahuan, bukan jadi pengkolektor pengetahuan, tetapi semua pengetahuan ini kita aplikasikan dalam keseharian. Karena kalau tidak teraplikasi ya kita tidak mengalami. Karena kesejatian itu bukan apa yang kita tahu, tapi apa yang kita alami langsung. Gitu ya, apa yang kita beneran alami secara langsung, bukan dengar katanya. Dan ini semua konteksnya adalah pengalaman yang tidak bisa diwakilkan sama siapa-siapa. Nah, jadi Ibu Bapak, saya selalu ulang-ulang bahwa taklim itu kan di tengah katanya ada a'lam ya. A'lam itu ilm, satu akar kata, untuk dialami. Jadi bukan untuk diketahui, tapi untuk dihidupkan, untuk kita terlibat dalam pengetahuan itu. Gitu ya, jadi apa yang udah kita bahas nih dalam beberapa tahun belakangan ini, konteksnya lebih kepada bukan dalam ranah tahu, tapi dalam ranah rasa gitu. Gitu ya. Nah,
Saya mau mengulang sedikit, teman-teman ibu bapak. Kalau kita bicara dalam konteks ya, ilahi roji'un misalnya. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kita udah bahas tentang kenapa sih di An-Nas itu Allah selalu mengedepankan kata-kata yang disebut dengan yang namanya Rob gitu. Jadi Robbin Nas, Robbul Alamin itu, Rob itu kan sebetulnya mengayomi, mendidik. Tapi ini kita udah bahas bahwa Allah itu memiliki sistem. Gitu ya. Jadi sistem ini yang nggak bisa diganggu-gugat gitu. Sehingga sebelum perencanaan apapun yang dilakukan, penciptaan yang dilakukan, pasti berdasarkan sistem ini yang akan terus-menerus berlaku dimanapun dan kapanpun. Maka sistem ini kemarin kita udah bahas, inilah yang disebut yang namanya sunatullah gitu. Jadi kalau kita bicara sunatullah di sini adalah hukum-hukum Allah yang berkaitan dengan tidak bisa lepas dengan yang namanya hukum semesta itu sendiri. Maka kesemestaan ini nggak bisa lepas dari sistem Allah, sunatullah ini nggak bisa lepas dari semesta, maka segitiga sama sisi yang selalu kita pakai ulang-ulang untuk belajar, itu habluminallahnya oke, habluminanasnya juga oke, dan habluminal alamnya juga oke gitu. Kenapa? Karena ketiga hal ini kita nggak bisa lepas. Sehingga ketiga hal ini semuanya selaras. Makanya inilah nanti yang disebut kafah keseluruhan atau yang sering disebut dengan yang namanya holistik gitu. Gitu ya. Nah, keholistikan ini kalau saya pinjam dari tradisinya Imam Ghazali gitu, dari pembelajarannya Imam Ghazali. Ketika Imam Ghazali ingin mencari kebenaran yang the truth lah ya, kebenaran yang mutlak gitu, yang tidak ada keraguan lagi, ternyata Imam Ghazali tidak menemukan di ranah teologis gitu, tidak menemukan di ranah syariat. Kenapa? Karena ini terkotak-kotak hanya urusan boleh atau tidak. Gitu ya, sehingga ini nanti disebut fikih, ini nanti disebut ilmu kalam atau apapun itu adalah opening untuk kita menyadari betapa besarnya Islam, luasnya Islam, tidak hanya berbicara tentang konteks yang namanya tatanan formal ibadah gitu. Sehingga ketika seseorang sekarang mengartikan ibadah adalah sholat dan hanya menjalankan 5 waktu sholat tetapi tidak selaras dengan alam, dengan sesama, maka itu tidak menjadi sesuatu yang kafah. Gitu. Sehingga Imam Ghazali masuk untuk lebih luas lagi memahami kebenaran yang mutlak atau kebenaran yang sejati, dia masuk ke level yang namanya filsafat gitu. Gitu ya. Di level ini menggunakan daya nalar dan daya kritis. Jadi di sini udah mulai ada why-nya. Makanya maaf banget ya, kalau kita sekarang misalnya ceramah tapi nggak ada why-nya, nggak ada meaning-nya, kita hanya mengulang-ulang cerita, tapi tidak mengambil pemaknaan. Karena pada dasarnya adalah apa yang aku maknai itu yang akan menjadi perubahan. Sehingga kalau misalkan saya sering pakai analogi ada hatam tapi nggak paham, mungkin dia membunyikan Qur'annya bagus dengan hatam diulang-ulang, tapi relasi dengan holistik ini juga belum tentu semakin membaik gitu. Jadi harapannya kalau kita bicara udah konteks ibadah sekarang, udah tidak hanya bicara dalam konteks yang namanya formal ritual, tapi seperti Ghazali ketika di filsafat pun tidak mendapatkan yang seutuhnya, maka Ghazali pindah ke level yang namanya tasawuf gitu. Disinilah yang disebut dengan ilmu rasa. Nah sehingga kalau kita bicara dalam konteks ini, saya rasa balik lagi ya, mungkin di level ini udah lama gitu, tapi kayaknya perlu pindah ke sini dan juga perlu pindah ke sini supaya inilah yang disebut perjalanan hijrah sih sebetulnya. Karena hijrah itu bukan urusan ganti baju ya, saya sering banget ngomong ini, tetapi bagaimana kita mengganti dimensi bukan hanya di wilayah ritual tapi masuk ke dalam konteks kesadaran spiritual. Sehingga ranah rasa ini saya rasa yang akan menjadi sebuah power yang besar sekali gitu dalam kehidupan. Gitu ya. Nah jadi transisi ini saya rasa perlu sekali gitu untuk kita renungkan, untuk kita untuk kita selalu update gitu, sehingga kita akan terus-menerus bertumbuh, dan pertumbuhan itulah yang akan menjadi proses bagaimana kita ada dalam kehidupan ini gitu, karena hidup ini kan ujungnya adalah belajar.
Nah, tetapi yang kemarin kita bahas bahwa bagaimana kita akan belajar dalam sebuah sistem semesta kalau kita nggak tahu hukum-hukumnya gitu. Gitu ya. Jadi kalau boleh saya bikin lagi, jadi Allah memiliki hukum, itu kalau dalam bahasa Ibrani itu disebut Torah gitu ya, Taurat gitu. Jadi Taurat itu bukan buku sih sebetulnya, tapi hukum semesta. Nah, dalam setiap hukum melahirkan banyak syariat gitu. Dan syariat ini nggak bisa ngelawan hukum semesta, nggak bisa. Makanya nanti dalam konteks syariat ini mau syariatnya A, B, C, D gitu ya. A, B, C, D, E, terserah gitu. Tapi pada dasarnya semua syariat adalah jembatan untuk selaras dengan hukumnya Allah gitu. Selaras dengan hukum semesta, selaras dengan yang disebut sunatullah. Karena kalau kita bicara syariat yang tidak selaras dengan hukum sunatullah, ya dia akan hanya stuck di level syariat, tapi tidak kafah. Makanya saya rasa kita udah lebih bijaksana ya teman-teman ibu dan bapak semua. Sesuai dengan apa yang disampaikan sama Al-Quran gitu misalnya. Al-Quran ini punya satu wise message di surat 22 ayat 67 gitu misalkan. Di 22 ayat 67 tuh kalimatnya begini. Bagi tiap-tiap umat telah kami tetapkan syariat tertentu yang mereka lakukan. Tiap umat syariatnya beda-beda. Ya, tiap umat syariatnya nggak ada yang sama. Maka janganlah sekali-kali mereka membantah kamu dalam urusan syariat ini. Dan serulah kepada agama Tuhanmu, sesungguhnya kamu benar-benar pada jalan yang lurus. Ujung dari apapun konteks, serulah kepada hukum yang paling tinggi disebut hukum sunatullah itu sebetulnya. Jadi kalau kita udah mulai shifting ke pemahaman ini ya ibu bapak, kita nggak terganggu lagi dengan perbedaan syariat, kita nggak terganggu lagi dengan perbedaan keyakinan, karena ujung-ujungnya semua jalan syariat apapun yang kita yakini, ujungnya adalah mau selaras nggak sih dengan hukum semesta gitu. Ya, makanya kalau masih ribut di 68-nya menarik kalimatnya. Dan jika mereka membantah kamu, maka katakanlah Allah lebih mengetahui tentang apa yang kamu kerjakan. Jadi di sini lagi mengajarkan bahwa nggak usah terlalu sibuk dengan jalan yang berbeda. Karena pada akhirnya semua jalan yang berbeda hanya mengantarkan kepada tujuan yang sama untuk selaras dengan hukum sunatullah gitu. Gitu ya. Nah makanya semakin lapang kita, semakin mencintai perbedaan kita, semakin menghargai perbedaan kita. Justru sunatullah itu adalah perbedaan itu sendiri gitu. Makanya di surat 49 ayat 13, Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Jadi berbangsa-bangsa bersuku-suku berbeda, kunci utamanya disuruh saling belajar kok gitu. Bukan saling menghina, bukan saling mengkafirkan, bukan saling menerakakan, tapi saling melengkapi bahwa, oh mungkin ada sesuatu yang di kamu yang aku nggak tahu pun sebaliknya. Makanya di sini selalu diulang-ulang ya, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Tetap kok pada ujungnya yang akan mulia itu adalah ketakwaan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Nah jadi ibu dan bapak maaf banget ya kalau kita sekarang mungkin ya selama ini kita mengerjakan semua ritual itu tanpa pengetahuan gitu misalnya. Karena apa yang saya teliti 14 tahun belakangan ini, dari 900-an lebih responden sholat itu rata-rata misalkan, itu dilakukan karena dasarnya adalah fear atau ketakutan. Jadi sholat bukan jalan untuk selaras dengan hukum sunatullah gitu misalnya. Makanya kadang-kadang terjadi dikotomis. Gitu ya. Kadang-kadang terjadi konteks di mana dikotomis itu adalah ketika ibadah itu nanti diartikan sholat, kerja, jadi bukan ibadah gitu. Makanya kalau lagi meeting suka azan, yuk ibadah dulu yuk gitu. Seakan-akan meeting bukan ibadah, padahal nanti kita ngerti bahwa ibadah itu bukan hanya serangkaian ritual, syariat gitu misalnya. Tapi menghambakan diri kepada Allah yang disebut ibadah adalah tetap bagaimana kita selaras dengan yang namanya hukum sunatullah gitu. Makanya puncak dari semua hukum sunatullah
Ketika Allah menghadirkan apapun ke dalam kehidupan kita, kita sebut sebagai yang namanya realitas atau kenyataan. Nah jadi, sumber puncak dari sunatullah adalah bagaimana kita bisa melakukan penerimaan sebuah kenyataan yang hadir dalam hidup kita. Nah untuk menerima ini kan kalau nggak tahu aturan mainnya kan jadi susah gitu, Ibu Bapak. Jadi kalau kita sekarang hanya sibuk dalam konteks syariat formal, tapi lupa untuk berkaitan erat dengan hukum sunatullah yang sangat ya ini sebagai sistem utamanya Allah gitu kira-kira. Nah disitulah kita hidup untuk belajar selaras dengan hukum sunatullah gitu. Ya, yang kedua, sebelum kita masuk satu-satu nih dan mengakhiri ya hari ini, mudah-mudahan hukum sunatullah merubah banyak mindset gitu. Karena ada yang rajin sholat tapi hidupnya stres mulu gitu. Ibadahnya merasa rajin tapi ya nggak akur mulu gitu di dalam keluarganya misalnya. Ada yang umroh rajin atau haji udah, tapi mungkin ya itu tadi tidak mendapatkan keselarasan gitu. Sehingga ketika kita lupa lah ya, atau tidak mengerti bahwa itu adalah tujuan untuk menyelaraskan diri kita dengan hukum sunatullah, kadang-kadang kita lupa bahwa semua ritual itu hanyalah jembatan gitu. Tapi justru jembatan dijadikan tujuan. Dan saat jembatan dijadikan tujuan, kita lupa bahwa yang pentingnya itu bukan yang 5 waktu sholatnya gitu misalnya. Itu adalah jembatan, karena hasilnya inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Outputnya adalah akhlak yang selaras dengan hukum sunatullah gitu. Ya, saya rasa mudah-mudahan kita udah jauh lebih terbuka lagi tentang hal ini. Makanya di Al-Baqarah 186 itu ada kalimat begini, Ibu dan Bapak. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasannya aku adalah dekat. Kita udah bahas ya. Ilaihi rojiun itu bukan ke tempat sesuatu yang jauh, karena Allah meliputi. Maka ilaihi rojiun itu adalah membangkitkan kesadaran untuk hadir. Jadi ilaihi rojiun bukan tentang habis mati, tetapi kematian ego yang menghadirkan kesadaran misalnya. Makanya kalau Nabi Muhammad bilang antamutu qabla mutu, belajar mati sebelum mati, matikanlah semua egomu, matikanlah semua ekspektasimu, maka kamu akan ilaihi rojiun. Ya, jadi jangan lupa kita lagi menuju ke tempat yang paling dekat sebetulnya. Dan yang paling dekat itu siapa? Ya diri sendiri. Dan kalau kita bicara diri sendiri, itulah kenapa pengenalan diri itu nggak pernah selesai. Jadi alih-alih kita sibuk menilai orang lain, lebih banyak kita menelaah dan mengenali diri, itu yang akan membuat kita lebih mengenal diri. Karena kalau orang nggak kenal diri, dia nggak tahu diri nantinya. Nah di sini ada kalimat menarik, aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhiku. Memenuhi perintah. Nah perintah ini kan suka diartikan hanya dalam konteks fikih nih, sholat, puasa, nggak salah, betul. Tapi perintah itu adalah kehendak yang kaitannya dengan hukum sunatullah sebetulnya. Maka hendaklah mereka selaras dengan hukum-hukumku, gitu kira-kira. Jadi kalau sekarang kita doa tapi nggak selaras dengan hukumnya Allah, ya nggak bisa. Sehingga kalau kita bicara dalam konteks ini, saat kita tidak memiliki pengetahuan dan tidak mengupdate pengetahuan, ada kesempatan untuk kita bentrok terus dengan hukum sunatullah gitu. Gitu ya. Nah, oleh karena itu, kita bedah nih satu-satu ya sambil menjadi sebuah sambil menjadi sebuah resume akhir gitu ya Ibu dan Bapak. Satu kesatuan yang gak bisa lepas bahwa semua ini datang dari sumber yang sama gitu Ibu Bapak. Jadi kalau kita bicara dalam konteks semua ini adalah sumber yang sama, innalillah. Jadi nomor 1 itu disebut dengan yang namanya hukum tauhid. Hukum keesaan. Atau yang sering disebut dengan yang namanya oneness gitu. Jelas ya? Dan kalau kita mulai menyadari hukum ini disebut dengan oneness, katakanlah kita tahu bahwa Allahun Nur, Allah itu energi, Allah itu cahaya.
Jadi dia atau Allah ini sering disebut dengan maha energi. Semua yang terjadi itu semua adalah percikan dari energinya gitu. Makanya Allah adalah energi yang memiliki kecerdasan tanpa batas, yang memawujud menjadi, memadat menjadi materi. Makanya di surat 57 ayat 3, yang awal dan yang akhir, yang zohir dan yang batin gitu. Jelas ya? Jadi semua semesta raya ini, semua itu adalah, kalau Allah ini adalah wujudnya, ingat ya waktu kita bahas sifat nomor 1, semua yang ada ini adalah mawujudnya. Simpel aja Ibu Bapak, saya selalu mau mengulang-ulang ini gitu ya, supaya kita nanti mengerti dan menyadari untuk kita ada di posisi kesadaran ini. Ini saya kasih gambar misalkan apa ya. Nah ini aja. Nah saya sering kasih analogi begini Ibu Bapak. Kalau kita ngelihat semua gambar ini kita kalau kita ngelihat dengan resolusi rendah, ini kita bisa ngasih A, B, C, kita bisa kasih nama nih D, E, F, G. Kita banyak sekali melihat perbedaan. Ada yang gelasnya bentuknya beginilah, ada yang motifnya beginilah, ada yang semua aja. Kita lihat dalam konteks yang namanya perbedaan, kita sebut dengan yang namanya identitas gitu. Tapi yang menarik Ibu Bapak, kalau kita mulai melihat dengan hukum oneness, hukum tauhid, kita cuma melihat tanah liat yang sama dengan bentuk yang berbeda-beda gitu. Tanah liat dengan nama A, tanah liat dengan nama B, dengan desain A, dengan desain B. Tapi semua yang kita lihat di sini adalah tanah liat yang sama dari sumber yang sama. Nah saat kita main ke resolusi tinggi tauhid itu, kecenderungan untuk konflik itu pasti rendah gitu. Gitu ya. Sehingga kalau kita bicara dalam konteks ini, saat kita mulai menyadari nih, kalau yang kita lihat ini adalah semua tanah liat, ya kita nggak harus ngebedain satu sama lain bahwa ini adalah tanah liat dengan bentuk yang berbeda. Nah ini ada pertanyaan bagus nih. Untuk belajar menghayati hukum sunatullah, mana yang lebih dulu harus kita dalami, paham spiritual atau ritual? Saya rasa simultan sih. Dan setiap orang punya jalannya masing-masing, setiap orang punya chapternya masing-masing, dan setiap orang punya kurikulumnya masing-masing. Mungkin ada yang dimulai dari ritual dulu baru paham spiritual, mungkin. Mungkin ada yang spiritualitasnya dapat dulu baru dia ngerti ritualnya. Contoh aja, Nabi Muhammad kira-kira berritual dulu atau berspiritual dulu? Jelas berspiritual dulu. Makanya sholat itu baru ada di usia-usia 53 tahun. Karena saat 40 mengikro, dapatlah konteks kesadaran spiritual, maka perjalanan Nabi Muhammad justru dari makrifat menuju kepada syariat gitu. Beliau paham dulu esensinya, baru tercipta gerakannya gitu. Nah yang agak bahaya, kalau sekarang kita belajar dari bawah, kita muter di gerakan terus, tapi nggak nyampe-nyampe ke level makrifat gitu misalnya. Nah jadi kalau tadi ada pertanyaan, saya rasa dalam hidup ini nggak ada yang ideal dan harus gitu ya. Karena setiap konteks apapun, dalam kehidupan ini pasti seiring seirama dengan semua skenario kita. Tapi yang paling penting atau yang perlu gitu ya kita menjalani semuanya secara holistik gitu. Saya rasa itu sih jawaban simpelnya. Nah jadi balik lagi ke sini Ibu Bapak. Kalau kita menggunakan ilmu tauhid, kita hanya akan melihat tanah liat yang berbeda bentuk. Tapi fokusnya tanah liat gitu. Tapi kalau kita melepaskan ketauhidan, kita akan tersekat-sekat nih. Ada tanah liat A yang namanya gelas A, ada tanah liat yang B, dan seterusnya gitu. Jadi mungkin kalau boleh saya gambarin, kalau dunia itu adalah sekat, Ibu Bapak. Jadi dunia itu adalah pengkotakan. Akhirat itu adalah penyatuan. Jadi dengan kacamata dunia, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 gelas di sini. Itu dengan kacamata dunia. Terus namanya beda-beda lagi. Tapi kalau pakai pandangan akhirat, aku hanya melihat nih ya, saya garis bawahi nih ya, tanah liat yang sama gitu. Makanya kalau pakai
kalau pakai piramid, semakin ke bawah ini semakin banyak konflik nih. Semakin ke atas semakin menyatu di sini. Makanya Mi'raj itu naik, kalau nanti pakai bahasa naik ke langit ketujuh, dia melepaskan kekotak-kotakan untuk menuju kepada kesatuan ilahi gitu. Makanya nomor satu dalam hukum semesta disebut the divine of oneness. Tauhid, hukum kesatuan ilahi. Jadi kalau kita banyak main di dunia, kita banyak ngelihat perbedaannya, kita banyak berantemnya. Makanya dunia itu panggung sandiwara gitu. Gitu ya. Sehingga dalam perspektif ini, kalau kita masih terjebak dalam dunia, ibu bapak ingat loh ya, orang yang duniawi itu bukan masalah orang yang duitnya banyak, tinggi harta tahtanya tinggi bukan itu poinnya. Tapi terkotakan sehingga bukan dia yang mengontrol uang, tapi uang yang mengontrol dia gitu. Gitu ya, itu perlu digarisbawahi. Semakin mendunia, semakin mengkotak ke bawah gitu intinya. Semakin mengakhirat, semakin oneness. Satu kesatuan di atas gitu. Makanya semakin oneness, semakin less konflik pasti. Dan maaf banget nih, kotak-kotak terjadi di bawah itu rata-rata terjadi dalam wilayah syariat, fikih gitu. Makanya Ghazali tadi dari fikih ke tasawuf, dari fikih ke filsafat ke tasawuf sampai di atas, itu perbedaan yang di permukaan ini nggak timbul. Kenapa? Karena di sini sudah benar-benar melihat esensi. Nah, ini saya kasih contoh sederhana yang lebih kelihatan enak nih. Kalau ini nggak pakai hukum yang nomor satu, ini kita ngejudge banget nih. Kita hanya akan sibuk dengan pakaiannya, kita hanya akan sibuk dengan simbolnya, kita hanya akan sibuk dengan caranya, kita hanya akan sibuk dengan perbedaannya. Tapi jangan lupa, Al-Baqarah 115 mengatakan kemana saja kamu menghadap, itu mau wujudnya Allah juga gitu. Sehingga saat kita lihat pandangannya dunia nih, dari kotak-kotak yang kita lihat dari gambar ini tingkat berantemnya pasti tinggi gitu. Ada kecenderungan loh kalau kita sangat menyukai atau sangat meyakini itu yang paling benar, yang lain salah misalnya. Ada kemungkinan ketika kita sangat tidak menyadari oneness itu, yang lain juga jadi neraka gitu misalnya. Nah, dalam konteks ini, kalau kita mulai menyadari oneness tadi, disitulah kalimat di mana kita melihat esensinya. Yang kita lihat di gambar ini semuanya siapa? Manusia. Yang memiliki keorangannya masing-masing, identitasnya masing-masing gitu. Makanya jangan lupa, tugas Nabi Muhammad hadir itu kan bukan untuk membuat agama baru, bukan. Tapi memperbaiki akhlak, mempersatukan. Membuat kemanusiaan gitu kira-kira. Ya, sehingga maaf banget nih, saat konteks ritualnya baik misalkan, tapi nilai kemanusiaannya nggak oke, kita lupa bahwa inti dari Quran misalkan, hadza basoirul linnas, petunjuknya juga bagi manusia itu sendiri gitu. Gitu ya, ibu bapak ya. Nah jadi, ini pilihan sih. Saat kita menggunakan kacamata tauhid, pasti less konflik. Saat kita lepas dari kacamata tauhid, pasti tersekat-sekat. Maka konflik akan terjadi di ranah dunia. Kenapa? Sekali lagi, dunia ini di paling bawah di sini nih. Kan makin ke atas makin satu nih ya. Jadi makin turun ke bawah, itu makin terjadi konflik, makin terjadi kotak-kotak. Makanya kalau kita ingat pelajaran beberapa tema yang lalu, Adam itu bukan turun ke dunia, tetapi Adam itu mendunia gitu. Artinya, Adam yang pada saat itu hanya melihat Allah, karena udah banyak menu-menu yang lain yang masuk melalui pengetahuannya, sehingga dia tersekat-sekat gitu. Nah jadi harapannya begitu kita mulai menyadari bahwa, oh iya ya, ini semua sebetulnya oneness. Ini semua sebetulnya dalam satu kesatuan ilahi gitu intinya. Jelas ya ibu bapak ya, jadi nanti keributan lah, perbedaan itu cuma datang dalam ilusi-ilusi pikiran, ilusi-ilusi keyakinan. Makanya ketauhidan itu, tauhid ya sekali lagi, esa, itu adalah bagaimana konteksnya adalah penyatuan.
Jadi semangat kita tuh semangat persatuan, bukan penyeragaman. Nah jadi maaf banget kalau kita nggak nyaman dengan perbedaan, berarti kita lagi melawan sunatullah gitu. Justru dengan adanya perbedaan, kita diberikan warna yang lebih luas untuk belajar lebih banyak, lebih berwarna, lebih memiliki banyak variasi gitu. Ya, itu jadi nomor satu sekali lagi supaya kita lebih konteksnya memahami secara holistik. Ya kembali, kita belajar tentang ketauhidan ini gitu. Kenapa ilmu ma'rifat itu seakan-akan seperti ilmu yang sangat tinggi sehingga mau belajar ma'rifat harus tanya syariat dulu, harusnya ilmu dasar supaya, ya betul. Kalau kita mau ngikutin Nabi Muhammad kan sebetulnya nomor satu disuruh ma'rifat dulu ya. Dan kalau kita ngelihat dalam konteks yang namanya Islam, nomor satu tuh disuruh bersyahadat dulu loh, bukan disuruh sholat dulu gitu. Cuman ya memang karena udah menjadi kebiasaan, udah menjadi struktur sosial, kebudayaan, ya mungkin kita memang di Indonesia katakanlah memang kadang-kadang starting pointnya memang dari syariat dulu sih gitu. Padahal konteks intinya sebetulnya itu hanyalah jembatan. Jadi sekali lagi, lewat jalan manapun, ya kata kuncinya terus aja bertumbuh dan belajar sih. Itu yang paling penting. Ya, jadi nggak ada jalan yang fix, jalan yang paling. Kenapa? Karena setiap kita pasti punya perbedaan sudut pandang, pasti. Setiap kita pasti punya perbedaan kurikulum lah bahasanya. Silabusnya beda-beda gitu. Ya, jadi sekali lagi, nomor satu itu adalah the law of oneness, itu disebut dengan hukum yang namanya tauhid gitu. Itu nomor satu. Jadi semoga ya ibu bapak kita mengurangi kebencian, mengurangi kedengkian karena hanya perbedaan identitas, untuk lebih menyadari bahwa setiap bentuk fisik apapun, isi di dalamnya pasti energi percikannya Allah gitu kira-kira. Kalau dalam bahasa Quran itu disebut ruh lah. Mungkin kalau bahasa sufinya gini, belajarlah memperhatikan ruhaninya daripada jasadnya. Karena saat kamu memperhatikan ruhaninya, ruh itu sifatnya rih itu udara. Bahwa kamu dan aku menarik udara yang sama, maka kita disebut saudara gitu. Nah kalau udah saudara, ya ngapain berantem sih sebenarnya? Nah, cuman karena nanti di situ ada ego, nah ego itu juga berperan, ya jadilah drama-drama yang sibuk dalam konteks yang namanya drama dunia lah gitu intinya. Ya. Oke, mudah-mudahan tauhid ini bukan hanya tulisan-tulisan la ilaha illallah yang ditulis di belakang kaca mobil gitu ya, atau lukisan-lukisan kaligrafi, tapi memang ini kita hidupkan dalam keseharian. La ilah namanya juga, tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada apapun konteks mawujud kecuali wujudnya hanya datang dari sumber yang sama gitu. Ya jelas ya, jadi mudah-mudahan ketika kita ngelihat sesuatu yang kita nggak suka atau kita benci, kita hold sejenak untuk relax. Ibu bapak jangan lupa ya, tubuh fisik kita, semua yang terjadi fisik, itu semua isinya ada atomnya. Semua manusia itu atom sih sebenarnya yang berkumpul. Yang membuat kita suka si A sama si B, nggak suka sama si A sama si B, itu bukan masalah itunya, tapi ilusi jiwanya nanti. Nah makanya mudah-mudahan si ilusi jiwa ini, yang kelak nanti disebut nafs ini, dan dengan terus belajar, kita lebih menerima kenyataan secara objektif gitu. Ya, makanya kita lagi selalu mengupdate konteks nafs. Ya, kalau pakai bahasanya Ibnu Arabi, tazkiyatun nafs gitu. Terus diberesin nafsnya. Ya, karena bukan yang kita lihat itu buruk, tapi mungkin kita punya kacamata yang burem untuk ngelihat objeknya gitu. Jadi semuanya akan kita mengerti dalam hukum, nanti ya, dalam hukum cermin, mirror effect namanya. Oke. Yang kedua, ini nggak bisa enggak teman-teman ibu bapak. Saya rasa ini yang perlu juga untuk kita renungkan baik-baik gitu. Yang kedua, itu disebut the law of vibration. Jadi kalau tadi tauhid ini kaitannya sama energi ilahi, setiap energi pasti bervibrasi, setiap vibrasi pasti ada frekuensinya. Jelas ya? Maka getaran-getaran dalam frekuensi yang sama akan saling menarik. Kegembiraan akan menarik kegembiraan pun sebaliknya. Segala sesuatu adalah energi termasuk pikiran kita. Makanya teman-teman ibu bapak, pikiran itu hanya sesuatu yang lewat,
kalau kita nggak kasih power, dia nggak akan berkuasa kok gitu. Sama halnya seperti ibu bapak kalau sekarang lagi fokus belajar, kita lagi tidak memberikan power kepada kebencian kita. Maka hari ini, detik ini, maaf, nggak ada benci sih per saat ini. Kenapa? Karena kebencian lagi nggak dikasih power sama kita gitu. Gitu ya. Jadi kalau kita bicara, nih ada pertanyaan bagus, berarti dalam hubungan sosial kita juga perlu menerima perbedaan karakter, pasti. Karena perbedaan itu sesuatu yang pasti. Saat kita menginginkan segala sesuatu sesuai dengan keinginan kita, dan itu nggak akan mungkin terjadi, dan nanti perbedaan ini nanti akan ada dalam hukum yang namanya relativitas gitu. Semuanya pasti relatif dan semuanya pasti berpasangan. Nah, saya mau balik dulu nih. Jadi, kalau kita bicara dalam konteks yang namanya hukum vibrasi, jangan lupa nih, semua dalam kehidupan ini nggak ada yang tidak bergetar gitu. Gitu ya. Jadi kalau kita bicara dalam konteks hukum ini, mungkin kita akan jauh lebih mempelajari getaran diri kita, getaran apa yang ditimbulkan sama kita. Karena setiap ucapan, setiap perilaku itu sumber dasarnya sebetulnya dari vibrasi gitu. Makanya ketika vibrasinya low, dengan frekuensi yang rendah, apa yang kita tarik juga seperti itu. Gitu ya. Dan saya sering ulang-ulang ya ibu bapak, kita tuh sering mengajarkan orang lain untuk melakukan apapun yang kita sering mengajarkan sesuatu, melatih orang lain untuk memperlakukan kita gitu. Jadi kalau kita lagi marah sama orang, kita lagi ngelatih orang supaya orang itu juga ke kita jadi marah-marah misalkan. Jadi apa yang orang lain lakukan ke kita, itu adalah sekumpulan apa yang kita latih kepada mereka sebetulnya. Itu nanti hukum tarik-menarik terjadi. Gimana orang mau senyum kalau tiap ketemu orang lain kita cemberut gitu. Jadi waktu kita cemberut, kita lagi ngajarin orang untuk cemberut juga, maka dia pasti akan mirror effect gitu. Poinnya. Sehingga law of vibration ini saya rasa perlu banget untuk kita sadari, karena mau nggak mau, suka nggak suka, kita nggak bisa lepas dari medan energi vibrasi frekuensi. Nah, mungkin untuk agak lebih dalam, untuk kita memahami ini, kita akan melihat satu hal yang yang mungkin akan jadi pelajaran bersama buat kita, teman-teman ibu dan bapak. Ya, kita simak satu video ini akan menggambarkan sesuatu yang bisa kita pelajari nih. Oke ya, silakan. Did you know that your heart has an incredible, unique intelligence unto itself, or that it has a significant influence on our perceptions, emotional experiences, and higher mental processes? And did you know that the heart can actually sense your emotional response to an event before the event has occurred? You may have instinctively felt that the heart was so much more than a blood pump, but science has actually confirmed it. Researchers discovered that the heart has its own intrinsic nervous system that sends a lot of information to the brain, affecting the way we feel, think, and perceive. In fact, the heart actually sends more signals to the brain than the brain sends to the heart. Scientists refer to this as the little brain in the heart. But don't let the diminutive name fool you. The heart brain can act independently of the brain in your head. Its neurons have long-term and short-term memory and extensive sensory capacities. The heart and brain communicate with each other in a complex dance. As we experience emotions through the day, our heart rhythm patterns tend to reflect how we're feeling. This information is monitored by the emotional centers in the brain, where they are then perceived as feelings of fear, anger, joy, appreciation, etc. When we get bogged down with stress, worry, impatience, information overload, or indecision, the heart's rhythm has a jagged and irregular pattern. The resulting disorder or incoherence in the nervous system creates noise or static that in essence causes the neurons in the brain to get out of sync, resulting in impaired mental functioning or cortical inhibition. We can feel energy drained with more mental fog,
making it difficult to focus, remember things, listen deeply, and make clear decisions. However, on the upside, when we experience feelings like love, kindness, appreciation, or compassion, it creates a smooth, coherent heart rhythm pattern. This has a calming and balancing effect and creates more harmonious cooperation between the heart, brain, and hormonal system. This not only improves how we feel, but also our ability to think clearly. We can see creative solutions to problems and more easily discern intelligent choices and decisions. This is cortical facilitation. The good news is we don't have to wait until we happen to feel good to experience this uplift. We can choose to create it ourselves. Research shows that when we practice activating positive heart qualities, care, cooperation, forgiveness, etc., it has a carryover effect that increases the overall baseline of coherence in our system. So we have more resilience during stressful experiences and can more easily maintain our poise, confidence, and self-security when challenges arise. This is the intelligence of a coherent heart. We offer many free tips and techniques to increase your heart coherence based on our 30 years of research on the subject. Head to heartmath.org/resources to learn more. Oke, Ibu Bapak, itu latest ya dari terakhir yang saya dapetin dari heartmath.com tadi. Itu penelitian yang sangat-sangat saya rasa membuka mata kita untuk menyadari tentang hal ini gitu. Sehingga ketika kita mengerti tentang konteks engineering atau engineering itu adalah mekanisme. Kita melihat kekayaan sistem dalam Islam tuh luar biasa loh Bu, Pak. Kita dikasih sholat 5 waktu. Bahkan ada qobla ba'da, sunnahnya gitu. Kita dikasih puasa. Kita dikasih umroh misalnya. Dan itu semua kan sebetulnya untuk melakukan apa sih? Untuk konteksnya adalah bagaimana getaran-getaran dalam diri kita tuh sinkron. Harmonize gitu kalau bahasa tadi. Kalau dalam bahasa biologisnya disebut homeostasis. Orang tuh lupa ketika dia sholat itu sebetulnya kan lagi melakukan me time. Karena me time itu sangat dibutuhkan ketika pikiran, perasaan, emosi yang terlalu sibuk. Memang perlu istirahat sejenak gitu. Sehingga antara brain tadi, otak dengan jantung lah ya. Kalau kita sebut di jantung itu ada cakra yang namanya cakra hati. Yang kelak nanti itu disebut kolb gitu misalkan. Betapa semua ini korelasinya tinggi gitu. Kita kadang nggak sadar ketika kita marah 5 menit bahwa sistem imun tubuh kita tuh mati 6 jam. Dan saat kita sholat sebetulnya untuk membentuk gimana penerimaan yang lebih tinggi, penenangan batin kita, dan antara jasad, jiwa, antara tubuh, emosi, pikiran, perasaan, antara jasad dan nafs, ini satu kesatuan yang nggak bisa terpisah gitu. Makanya kenapa sih kita perlu banget mempelajari ini secara holistik untuk kita mengerti dalam satu kesatuan. Contohnya ini sederhana misalkan. Pikiran dan emosi kita memengaruhi medan magnet jantung. Jadi kalau di otak ini disebut elektro, di jantung ini disebut magnetik. Maka tadi dibilang bahwa impuls dari jantung ke otak itu lebih banyak daripada otak ke jantung. Maka hal ini juga kaitannya sama apa? Napas salah satunya. Makanya yang sering kita bahas ya, kenapa sih di Quran disebutin orang yang nafasnya merintih itu kayak di neraka? Di surat 11 ayat 106-107 kan dibilang bahwa di neraka itu nafas merintih. Nah kita nggak usah jauh-jauh nunggu neraka yang di mana. Saat nafas kita pendek dan cepat, otomatis siklus oksigen ke otak jadi nggak baik. Otomatis semua sistem tubuh jadi nggak oke. Disitulah pasti kita lagi ada di emosi-emosi tingkat rendah gitu. Gitu ya. Dan yang menarik adalah pikiran dan emosi kita memengaruhi medan magnet jantung yang secara energetik memengaruhi orang-orang di sekitar kita. Baik kita menyadarinya atau tidak. Jadi benar banget kata Quran tadi bahwa yang memengaruhi orang lain itu bukan sholat kita tapi takwanya gitu. Karena sholat itu adalah ritual, takwa itu adalah powernya. Ini yang akan membentuk medan magnet energi itu sebetulnya ketakwaan kita. Makanya kenapa saat kita menolong orang lain,
ada impact energi yang akan kembali karena ada hukum yang namanya terima kasih. Saat kamu menerima, jangan lupa memberi. Artinya dengan pemahaman ini, cara terbaik untuk menolong diri sendiri adalah menolong orang lain. Dan nanti kita ngerti kenapa sih di 21 ayat 107 ada kata-kata wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Coba ibu bapak, gimana kita mau memperbaiki nih siklus getaran ini? Kalau mau nolong orang aja ngelihat, aduh kayaknya beda mazhab deh, aduh kayaknya beda paham deh, aduh kayaknya beda warna kulit deh, aduh kayaknya, berarti kan dia terjebak dengan identity yang lupa terhadap sistem tauhid gitu ya intinya. Nah maka ya mungkin ketika stuck hanya di level tertentu, disitulah kita perlu perluasan pemaknaan, pemahaman, kesadaran, sehingga kita jadi luas gitu memandang hidup. Gitu ya. Dan saya nggak pernah bosan-bosan untuk mengulang-ulang ibu bapak. Contoh nih ya. Kalau kita jarang ada di level yang namanya theta, nih ini level otak kita. Dan kita terlalu banyak sibuk di level yang namanya beta, di mana gelombangnya sangat kencang sekali, sangat sibuk sekali. Kita akan sangat sulit menemukan konteks yang namanya solusi atau petunjuk gitu. Jadi kalau kita bicara dalam konteks keseharian, kenapa sih ada sholat? Kaitannya sama gelombang apa sih? Sholat itu salah satunya adalah tujuannya disebut khusyuk. Khusyuk itu apa sih maksudnya? Khusyuk itu lebih terfokus dengan di mana ketika gelombangnya ada di sibuk, beta, pelan-pelan turun ke alfa dan pelan-pelan nanti turun ke theta. Nah, inilah yang sering disebut dengan dimensi meditatif. Saat meditatif itu, rata-rata jiwanya mutmainah. Saat jiwanya mutmainah, itu bisa terhubung ke sumber kesadaran gitu. Dan sumber kesadaran itu nanti disebut salam atau damai. Maka, orang yang rajin ke level theta, itulah di 89 ayat 27 dikatakan, "Iya ayat Tuhan nafsul mutmainah, wahai jiwa-jiwa yang tenang." Maka ketenangan jiwa itu adalah kunci gitu. Nah coba kebayang ibu bapak, kita nggak ngerti isinya apa, nggak ngerti mekanismenya apa, sholat hanya dalam wilayah ditakut-takuti misalnya. Boro-boro tenang. Lagi sholatnya aja lupa rokaat misalnya. Jadi keingetan utang gitu misalnya. Jadi keingetan janji yang lupa gitu misalnya. Kenapa? Tidak masuk ke wilayah khusyuk. Karena kenapa? Lupa bahwa ini semua sebetulnya adalah keholistikan yang selaras antara Allah, diri kita, dan semesta gitu. Akhirnya apa? Ngelakuinnya udah bukan karena wajib harus gitu. Tapi aku butuh. Gitu ya. Dan ini saya ingin agak lebih detail dulu nih di hukum gelombang ini karena saya rasa ini sesuatu yang akan sangat relate. Semua relate sih, tapi saya rasa ini juga perlu untuk kita sadari terus. Diulang-ulang ibu bapak, misalkan. Kadang kita lupa loh ada di frekuensi mana. Nggak sadar frekuensi tiba-tiba main di amarah atau main di lawamah, drop gitu. Entah itu di situ karena ada terlalu bangga ngerasa lebih baik dari orang lain, ada marah karena kebencian, banyak keinginan atau ketakutan atau kesedihan yang mendalam. Ini kita bolak-balik udah bahas bahwa level merah ini yang disebut dengan yang namanya level nar atau neraka gitu. Dan lagi-lagi pesan takwa itu kan nggak lupa gitu ya. Satu adalah aku tidak melekat. Kenapa? Pelepasan kemelekatan akan menimbulkan konteks yang namanya pengertian. Akhirnya saat kita mampu memaafkan di sini, pasti bisa naik ke level yang namanya Rahman Rahim nih. Islam itu kan level 600 nih, Islam tuh damai lah, salam gitu maksudnya. Jadi sebetulnya kalau kita mulai menyadari mau itu sholat, mau itu puasa, mau itu umroh, untuk apa sih? Menaikkan vibrasi kita at least ada di level 600 gitu loh Bu, Pak. Syukur-syukur ke 700.000 ya. Itu enlighten ada di sini gitu. Ini kalau dalam bahasanya Nabi Muhammad ketika Mi'raj itu disebut Sidratil Muntaha. Titik mentok yang namanya enlighten gitu. Ya. Nah, jadi kalau kita mulai ngerti masalah vibrasi, kita akan hati-hati banget gitu.
mau ngomong hati-hati, mau melangkah hati-hati. Karena kenapa? Semesta nge-record itu semua. Makanya kalau dalam perspektif yang sering kita dengar dalam pelajaran agama, ada iman, ada Islam, ada ihsan gitu misalnya. Syariat, thariqah, hakikat. Nah, dalam konteks ihsan ini kaitannya di mana? Gelombang. Dan jangan lupa bahwa Allah itu ngobrol sama kita tuh pakai gelombang, Bu, Pak. Ini anggap aja ini radio ya, Ibu Bapak. Saya sering kasih analogi ini. Kalau radio ini mau dengerin FM tertentu, switch ke FM dengan frekuensi yang pas, baru keluar suaranya. Dan jangan lupa kalau kita bicara tentang siaran atau gelombangnya Allah tuh nggak pernah berhenti. Mau radionya mati juga gelombangnya mah ada terus. Jadi kalau saat ini nggak terhubung sama Allah, bukan masalah gelombangnya yang nggak ada. Jangan-jangan radionya nggak nyala, frekuensinya nggak tepat gitu. Radionya nyala dalam perspektif tasawuf misalnya, itu menghidupkan kolbu. Membersihkan kolbu. Jadi kalau ada istilah taholi, tahali, tajali gitu misalnya. Nyalakan hati, bersihkan hati, siap disirami gelombang. Maka nggak bisa enggak sih sebetulnya. Semua output dari apapun, kenapa disebut rahmatan lil alamin, intinya adalah services gitu. Bagaimana kita melakukan pelayanan, bagaimana kita melakukan kebaikan, bagaimana kita melakukan yang namanya kebermanfaatan gitu. Gitu ya teman-teman ibu bapak ya. Nah jadi mudah-mudahan setelah ngerti ini, kenapa ya sholat kok gini terus gitu, nggak nyaman terus. Ya iya, sholatnya juga di level takut kok, di 100 gitu. Takut dosa lah, takut neraka lah. Sholat sih 5 waktu, tapi frekuensinya jadi 100 gitu. Kan beda dong antara orang yang sholat di level 100 sama di level 500 gitu misalnya. Makanya dalam Al-Fatihah selalu nomor 1 tuh basmalah kan. Basmalah tuh harapannya apa? Semoga awal yang dilakukan konteksnya adalah cinta, Rahman Rahim. Karena ini level bagus banget 500 mutmainah gitu. Gitu ya. Nah jadi mudah-mudahan di perspektif ini kita udah paham bahwa semua konteksnya adalah getaran. Jadi jangan salahkan apapun, karena apa yang datang ke kita itu adalah getaran yang kita pancarkan. Jadi alih-alih mengubah orang yang datang misalnya, mending rubah getarannya. Karena jangan-jangan tanpa sadar yang ngundang dia datang ke hidup kita, ya getaran kita. Ya, oke ya teman-teman ibu bapak ya. Nah jadi tauhid checklist, saya rasa ini paling esensial tuh 2 ini sih. Berikutnya itu disebut the law of relativity. Jadi segala sesuatu dalam hidup itu relatif. Kita tidak akan memahami sesuatu sampai kita hubungkan dengan sesuatu yang lain. Bisa ngomong baik karena kalau ada yang buruk. Nggak bisa, kalau nggak ada direlasikan dengan yang lain tuh nggak bisa gitu. Jadi, kalau kita tahu bahwa hukum relativitas, hidup ini semuanya perlu koma, nggak usah dimaknai total, karena besok pun maknanya bisa berubah. Ya, hidup ini dinamis gitu, dengan kerelativitasan yang sangat-sangat dinamis. Ini yang disebut kun fayakun. Ini bagus nggak? Tergantung, dibandingin sama apa. Ini jelek nggak? Tergantung, relatif. Nah saat T-nya besar, tergantungnya besar, nggak stuck hanya di benar salah, kita lebih luas dalam menghadapi hidup gitu. Makanya orang yang tergantungnya rendah biasanya perfeksionis, Bu, Pak, teman-teman. Orang yang perfeksionis cenderung anxiety. Di situ pasti akan hidup ideal dan akan hidup harus. Dah aja. Once hidup ideal dan harus, sulit untuk mengalir dalam perubahan. Gitu. Ya, nah jadi yang ketiga kaitannya sama relatif. Yang sering saya kasih analogi ya, satu lagi aja sebelum ke berikutnya.
Kalau sepak bola 90 menit, kebobolan di menit ketiga, 2-0, jangan bilang kalah dulu, tar dulu. Baru menit ketiga kok gitu. Sama halnya seperti apa yang kita alami sekarang. Nggak bisa ngomong hidup aku gagal. Ya masih hidup kok gitu. Kan nggak ada bad day, nggak ada. Yang ada bad moment. Udah, momennya cuma 1 menit, tapi ngomong, aduh ini bad day. Nggak seharian bad kok gitu. Nggak seharian buruk gitu misalnya. Gitu ya teman-teman ibu bapak ya. Jadi saat kita ngerti relativitas, hukum relativitas, tidak ada yang absolut gitu, quote and quote. Nah, dari sini kita akan paham bahwa selalu akan ada yang namanya cause and effect, sebab, akibat. Udahlah, ini sih saya rasa kita paham banget lah ya. Kalau udah ngomongin sebab akibat kan, ya udah. Nanti ini kaitannya sama tabur tuai, nanti ini ada kaitannya sama perputaran, nanti ini ada kaitannya sama tarik-menarik tadi gitu. Kalau hari ini saya panen melon, ya udah kemarin pasti nanam melon. Kalau hari ini saya panen caci maki, ya udah saya tahu kemarin apa yang saya tanam gitu. Setidaknya kalau kita mengerti ini, tidak terlalu banyak menyalahkan eksternal. Dan tidak ingin terlalu banyak mengubah eksternal, karena nggak bisa. Ya. Nah, setelahnya kita bicara dalam konteks yang namanya ada hukum yang disebut polarity. The law of polarity. Semuanya pasti punya yang namanya berpasangan gitu. Pasti. Jadi kalau hukum berpasangan ini ada, terimalah segala sesuatu lengkap dengan pasangannya. Ini yang disebut yin yang. Di dalam hitam ada putih, di dalam putih ada hitam gitu. Dan ketika putihnya lebih besar, hitamnya juga jangan lupa lebih besar loh, Bu, Pak, teman-teman. Ini kalau saya zoom putihnya lebih gede, ini hitamnya juga lebih besar. Artinya, terimalah segala sesuatu dengan utuh. Sehat dan sakit. Terima dua-duanya. Kenapa? Karena sehat adalah lawannya sakit. Nggak bisa pengen sehat terus dan menolak sakit, nggak bisa. Dan orang sakit yang menderita karena dia nggak pengen sakit dan menolak rasa sakit. Mendapatkan dan kehilangan. Nggak bisa lepas. Dan semuanya pasti akan ada yin yang-nya gitu. Yang sering saya kasih analogi, ya jangan pengen punya anak kalau nggak pengen punya ribetnya. Jangan pengen punya pasangan kalau nggak pengen nerima nyebelin-nyebelinnya gitu. Nggak bisa. Nggak bisa, saya akan pengen terima baiknya, buruknya nggak mau. Nggak bisa. One whole package, semua pasti punya polaritasnya masing-masing gitu. Gitu ya. Nah kalau kita nuntun, harus ada yang dituntun. Nggak bisa nuntun dua-duanya. Gitu. Sehingga kalau kita udah ngelihat lengkap seutuh-utuhnya, ya kita ngelihat udah nggak pakai dualitas lah gitu intinya. Oke ya teman-teman ibu bapak ya, jadi ya udah terimalah segala sesuatu seutuh-utuhnya. Karena semua yang datang ke kita itu pasti one whole package aja, udah gitu. Pasti. Makanya saya selalu bilang ya, kalau kita tidak melihat hukum semesta ini sebagai hukum kehidupan, dalam situasi apapun semuanya akan menderita sih. Sekolah menderita banyak PR, nggak sekolah menderita bodoh. Nggak punya uang menderita nggak bisa beli apa-apa. Punya banyak uang pusing dikejar-kejar pajak. Punya pasangan pusing, ribet. Nggak punya pasangan nggak ada yang nemenin, pusing juga. Nah semuanya kalau kita nggak ngelihat ini sebagai hukum semua konteks ini, kita akan selalu menghadapi hidup ini semuanya serba salah gitu intinya. Gitu ya. Nah, nomor 6 itu disebut sebagai the law of rhythm namanya. Kalau di musik itu kan ada alunan nada, ritmik gitu. Ini sering disebut dengan yang namanya siklus. Ya, jangan lupa bahwa segala bentuk apapun dalam hidup itu selalu ada siklusnya. Selalu ada kepergian, ada kedatangan, ada pertemuan, ada perpisahan. Siklus loh. Jangan pengen ketemu, nggak pengen pisah, nggak bisa. Ya meskipun bisa ditangisi sebentar bolehlah. Tapi jangan lama-lama, kenapa? Hukum kok.
Setiap ada pertemuan pasti ada perpisahan. Gitu. Sehingga kalau kita mulai menyadari ini, sekali lagi, segala bentuk apapun, semuanya akan terjadi secara siklus. Di atas, di bawah, di atas, di bawah. Terus gini. Yang jadi masalah adalah ketika di atas nggak mau ke bawah, ketika di bawah pengen buru-buru ke atas. Ketika di bawah pengen di atas, ketika di atas mempertahankan mati-matian di atas gitu. Lelah pasti gitu. So pertanyaannya supaya kita tidak terjebak mana atas bawah, mana yang lebih baik, mana buruk, satu. Di atas diterima, di bawah diterima. Kalau kata Ki Ageng Suryo Mentaram tuh, hidup itu mulur mungkret. Kalau kata India tuh kabikusi kabigam, sebentar happy, sebentar senang. Sebentar happy, sebentar sedih. Sebentar happy, sebentar sedih. Udah gitu aja. Dan saat apapun, kata kuncinya apa? Terima. Terima saat di atas dan terima saat di bawah gitu. Karena kenapa? Hukum namanya juga. The law of rhythm. Nggak bisa ditolak gitu. Gitu ya. Nah, maka yang terakhir, ini yang kemarin kita bahas ya, jadi komplit ya, hari ini semua beres. Gitu, semoga kita memahami ini dalam satu kesatuan yang gimana ya, satu kesatuan yang utuh gitu Ibu dan Bapak. Itu dalam konteks yang namanya the law of gestation. Atau yang disebut dengan yang namanya hukum yang selalu membutuhkan waktu dalam setiap prosesnya gitu. Jadi gestation itu dia perlu waktu tumbuh. Contoh, nggak mungkin nanam A, nggak mungkin benihnya sekarang ditabur, besok tiba-tiba berbuah, nggak bisa. Jadi kalau kita ngerti bahwa segala sesuatu itu gestation gitu, konteksnya adalah semua berproses dan butuh waktu. It takes time. Nggak ada yang instan, dan semuanya bertumbuh gitu. Dan itulah kenapa kalau dalam tradisi Islam disebut ikhlas. Ikhlas itu apa? Fokuslah pada proses. Bukan pada hasil. Kenapa? Nggak pernah ada hasil yang salah. Yang ada adalah proses yang nggak sungguh-sungguh gitu. Nah kalau sekarang solusi instan, shortcut, berarti kita lagi tidak menghargai gestation sih. Meskipun kita juga jangan terjebak dengan time will heal. Nanti waktu juga yang akan menyembuhkan. Nggak bisa kalau nggak latihan tetap gitu. Ada waktunya iya, tetapi jangan lupa effortnya juga perlu dilakukan. Gitu ya. Dan ini akan ada kaitannya dengan apa? Segala sesuatu berubah seiring dengan energi yang keluar dan masuk, dan semuanya konteksnya adalah berubah. Jadi gestation mengajarkan bahwa dalam hidup ini semuanya melakukan yang namanya perubahan. Makanya, kalau kita punya konteks dan memahami konteks ini, kata kuncinya adalah adaptif gitu. Oke ya, Ibu Bapak, ini kayaknya final dari hukum semesta yang udah nggak jilid-jilid sih, udah beberapa kali gitu. Yang satu persatu udah kita kupas, satu persatu udah kita dalami, tapi at least ini bukan untuk kita hafal sih, karena di satu sisi ada yang 20 hukum semesta, ada yang 12 hukum semesta, ada yang ini mungkin saya mengambil yang 7 gitu ya untuk memudahkan aja. Nanti teman-teman bisa, Ibu Bapak bisa lebih searching lagi. Tapi saya rasa ini yang menjadi pola dasar lah. Saat sadar ini jadi pola dasar dan kita aman-aman aja selaras dengan hukum-hukum ini, itulah yang disebut dengan konteks yang namanya rahmatan lil alamin gitu. Disitulah kita lagi beribadah sebetulnya. Karena ibadah yang sejati adalah bagaimana aku selaras dengan hukum sunatullah, bagaimana aku selaras dengan hukum semesta raya. Nah senantiasa, yuk, inna sholati wa nusuki wa maya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati sholatku wa nusuki ibadahku. Sholat dan ibadah dipisah. Kenapa? Karena orang sholat belum tentu selaras dengan hukum semesta. Sehingga mari kita terus belajar
untuk menyelaraskan diri dengan hukum-hukum sunatullah. Bagaimana kita terus-menerus selaras dengan hukum semesta ini DM? Jawaban saya sederhana, latihan, udah gitu aja. Karena kalau nggak pernah latihan, ini kita tahu hukum semesta, 1, tauhid, 2, vibrasi, 3, vibrasi rendah. Cuman tahu dalam pengetahuan, tapi tidak dialami dalam latihan keseharian, tetap kita nggak akan bisa terlatih gitu. Jadi teman-teman ibu bapak, puncak dari pengajian kita adalah pengaplikasian. Mari kita aplikasikan dalam keseharian, karena setiap aplikasi itu pasti akan melatih kita untuk terus tuning. Kalau bahasanya, tuning itu kan kalau mundur dikit, balikin lagi. Kalau gitar tuh stemannya nggak terlalu ada agak falas, senarnya diputar lagi sampai enak. Nanti falas lagi, putar lagi. Dan itu adalah PR kita seumur hidup. Jadi intinya adalah nggak usah pengen terlalu cepat masalah kita selesai misalkan. Karena meskipun masalah ini selesai, jangan lupa akan ada banyak masalah berikutnya yang akan hadir gitu. Jadi intinya bukan selesainya, tapi konteksnya adalah bagaimana kita menikmati prosesnya gitu. Ibu dan bapak, teman-teman semua, alhamdulillah kita udah menyelesaikan rangkaian panjang ya. Mudah-mudahan setelah dikuliti tadi kata Bu Mala, kita jauh lebih paham lagi, lebih bisa berserah. Kadang ketika ada pertanyaan, apakah percaya sama Allah? Semua jawab mungkin percaya. Tapi pertanyaannya, seberapa percaya sama Allah? Ya, seberapa berserah kita kepada Allah? Sehingga yuk kita perkaya dengan pengetahuan, kita perkuat dengan latihan, dan kita selaraskan dengan keseharian. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Hatur nuhun, semoga bermanfaat. Mohon maaf lahir dan batin, ibu bapak teman-teman tetap sehat dan bahagia. Hatur nuhun, terima kasih. Anda telah menonton video ini hingga di penghujung video. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda, serta dapat menjadikan diri Anda lebih baik dari hari kemarin. Nantikan video kami selanjutnya. Terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulannya telah menguasai hati. Apa kalau kita hakikat cinta Alhamdulillah kita lihat isinya para yang isinya antara kemana